Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan terkait software yang telah kami buat, yaitu tentang sistem informasi penyakit. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang software informasi penyakit tersebut, izinkanlah saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nandafika, dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya juga. Yang pertama ada Alvin Syahri, yang kedua ada Alvin Hafiz, yang ketiga ada Muhammad Yajid Nur, dan yang keempat ada Stephen Agus Wargo. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah kami buat, di mana proyek yang telah kami buat ini ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya orang dewasa yang ingin memahami lebih lanjut tentang penyakit menular dan opsi pengobatannya. Untuk penyakitnya mencakup informasi tentang penyakit influenza, tuberkulosis, hepatitis B, HIV atau AIDS, COVID-19, dan penyakit menular dewasa lainnya. Tujuan dari kami mengembangkan software ini adalah untuk menyediakan sumber informasi yang mudah diakses mengenai penyakit menular yang umum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi pengobatan dan gaya hidup sehat untuk pencegahan penyakit tersebut. Baik, di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur. Yang pertama adalah informasi, yaitu menyediakan informasi detail tentang berbagai penyakit menular, meliputi definisi, penyebab, gejala, cara penularan, dan metode pencegahan. Yang kedua adalah pencarian penyakit, yaitu mengimplementasikan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tentang penyakit tertentu dengan mudah. Yang ketiga, gejala dan diagnosa. Menyediakan daftar gejala yang terkait dengan setiap penyakit menular dan penjelasan tentang cara diagnosis dilakukan. Yang keempat adalah pengobatan. Menyediakan informasi tentang berbagai metode pengobatan yang tersedia untuk setiap penyakit termasuk obat-obatan. Yang kelima adalah rekomendasi, yaitu memberikan rekomendasi tentang gaya hidup sehat yang dapat membantu mencegah penyakit menular. Pada tampilan awal output program kami memuat menu. Pada tampilan output awal program memuat sejumlah fitur-fitur seperti informasi penyakit, gejala penyakit dan diagnosis, pengobatan, rekomendasi dan exit. Di mana jika pengguna memilih menu informasi, maka pengguna akan dialihkan ke pencarian tentang informasi penyakit. Lalu tampilan kedua, setelah kita memasukkan jenis penyakit yang ingin kita cari, tampilan kedua adalah setelah pengguna memilih menu. Pada tampilan ini, kami menyediakan layanan untuk men-searching informasi yang ingin dicari oleh pengguna. Setelah pengguna memasukkan jenis penyakit yang ingin dicari, sistem akan mencari data dari database dan dikirim ke pengguna. Jadi hasil outputnya seperti pada gambar berikut ini. Misalnya kita memilih fitur yang kedua, yaitu gejala penyakit dan diagnosis. Lalu kita diarahkan untuk memilih penyakit apa sih yang mau dicari gejala atau diagnosisnya. Misalnya rabies. Jadi gejalanya itu demam, sakit kepala, gelisah, halusinasi dan lain-lain. Dan juga diberikan hasil diagnosis penyakitnya. Udah. Kesimpulan, program ini adalah aplikasi Java untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dalam database MySQL. Program ini terdiri dari beberapa kelas yang mengatur tampilan dan fungsionalitas aplikasi, serta pengelolaan koneksi database. Berikut adalah ringkasan kesimpulan dari program ini. Berikut source code program project dari kelompok kami. Pada barisan pertama, import Java atau scanner, mengimpor kelas scanner dari paket Java util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Pada baris kedua, import com.view.cview, mengimpor kelas cview dari paket com.cview. Kelas ini kemungkinan berisi metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait penyakit. Public class app mendeklarasikan kelas app. Public static void main string, throw expression, metode main yang merupakan titik masuk program,
menambahkan throw expression untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi. Turun nih, Pin. Lagi. Sampai defaultnya nampak. Ke bawah kali. Lagi naik. If ketik equal is ignore case jika input pengguna adalah 0, menampilkan pesan terima kasih dan mengakhiri program. Switch ketik memeriksa nilai dari ketik dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan pilihan pengguna. Case 1, jika pengguna memilih 1, memanggil metode getAllData dari kelas CView. Case 2, jika pengguna memilih 2, memanggil metode getGejala dari kelas CView. Case 3, jika pengguna memilih 3, memanggil metode pengobatan dari kelas CView. Case 4, jika pengguna memilih 4, memanggil metode getRekomendasi dari kelas CView. Terakhir, default system out println pilihan tidak ada. Jika input pengguna tidak sesuai dengan opsi yang ada, menampilkan pilihan tidak ada. Baik, saya akan membahas tentang pada itu. Oke. Pada kelas view di bagian program public static string getAllData mendeklarasikan metode statis getAllData yang mengembalikan sebuah string. Scanner input sama dengan new scanner system.in membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. System.out.println sistem dalam kurung petik 2 sistem informasi penyakit petik 2 tutup kurung menampilkan pesan kepada pengguna. System out.println yang dalam kurungnya silakan ketik di sini meminta pengguna untuk mengetikkan sesuatu. String ketik sama dengan input.next tutup kurung buka kurung tutup kurung yaitu membaca input pengguna sebagai string dan menyimpannya dalam variabel ketik. INT-ID sama dengan 0 yaitu mendeklarasikan variabel ID dengan nilai awal 0. Switch ketik yaitu memeriksa nilai dari ketik dan menetapkan ID yang sesuai berdasarkan input pengguna. Case flu influenza .2 ID sama dengan 1 break jika pengguna mengetik flu atau influenza ID diset ke 1. Case lainnya mengikuti pola yang sama untuk berbagai penyakit dan gejala. System.out.println buka kurung cconfig.getAllData buka kurung ID tutup kurung titik koma yaitu memanggil metode getAllData dari kelas eConfig dengan parameter ID dan menampilkan hasilnya. Return cconfig.getAllData buka kurung ID tutup kurung titik koma yaitu mengembalikan hasil dari pemanggilan getAllData sebagai output dari metode ini. Pada kelas config, bagian PK config mendefinisikan paket config sebagai bagian dari struktur direktori tempat kelas ini berada. Lalu di bagian import Java SQL Drive Manager, import Java .SQL connection, import Java SQL statement, import Java SQL register mengimport kelas-kelas yang diperlukan untuk mengelola koneksi dan operasi database dan dengan JDBC. Lalu pada baris private static final string JBDC driver MySQL JDBC driver menyimpan driver JDBC untuk MySQL. Lalu baris privat static final string DBURL menyimpan URL database yang akan dihubungkan. Lalu pada baris private static final string user sama dengan root menyimpan nama pengguna database. Pada baris privat static final string pass menyimpan kata sandi pengguna database. Bagi baris privat static connection connect menyimpan objek koneksi ke database. Lalu pada baris privat static statement menyimpan objek statement untuk menjalankan SQL.
pada baris privat static result data menyimpan hasil dari eksekusi query SQL. Lalu pada privat static void connection mendeklarasi metode privat statis connection untuk menganalisis koneksi ke database. Lalu baris kelas for name JDBC driver memuat driver JDBC. Baris connect sama dengan driver manager get connection DBUR user pass memuat koneksi ke database menggunakan URL pengguna dan kata sandi yang telah ditentukan. Lalu pada baris catch atau exception menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama proses koneksi dan mencetak stack trace kesalahan. Kemudian ada public static string get all data dalam kurung in.id, di mana kode ini untuk mendeklarasikan metode public statis get all data yang mengembalikan sebuah string dan menerima parameter in id. Kemudian selanjutnya ada cconfig, di mana dot connection kurung titik koma, di mana ini untuk mengembalikan sebuah string dan untuk memanggil metode connection untuk menginisialisasi koneksi ke database. Kemudian ada string data sama dengan tanda kutip data tidak ditemukan titik koma, di mana kode ini untuk menginisialisasi variabel data dengan pesan default data tidak ditemukan. Kemudian ada statement sama dengan connect.get statement kurung titik koma, di mana ini untuk membuat objek statement dari koneksi yang ada. Kemudian ada string query sama dengan tanda kutip select bintang from system where id penyakit sama dengan tanda kutip plus id titik koma, di mana ini untuk mendefinisikan query SQL untuk mengambil data dari tabel sistem berdasarkan id penyakit. Kemudian ada result datanya sama dengan statement.execute query dalam kurung query titik koma, di mana ini untuk mengeksekusi query-nya dan menyimpan hasilnya dalam result data. Kemudian ada data sama dengan tanda kutip titik koma, di mana ini untuk mengosongkan variabel data untuk menampung hasil query tersebut. Kemudian ada while dalam kurung result data.next kurung tutup kurung data plus sama dengan tanda kutip informasi titik 2 tanda kutip plus result data get string dalam kurung tanda kutip informasi kemudian titik koma, di mana ini untuk literasi melalui hasil query dan menambahkan informasi yang diperoleh ke variabel data. Kemudian ada statement close kurung titik koma connect dot close kurung titik koma, di mana ini untuk menutup objek statement tersebut dan koneksi setelah selesai. Kemudian ada judge dalam kurung exception tutup kurung dalam kurung print stack trace kurung titik koma, di mana ini untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi query tersebut dan mencetak stack trace kesalahan. Dan terakhir ada return data titik koma, di mana ini untuk mengembalikan hasil yang diperoleh dari query sebagai output metode. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ketiga kelas ini, kelas app, kelas cview, dan kelas cconfig. Pada kelas app ini adalah sebagai untuk tampilan awal pengguna. Di sini kami menampilkan 4 pilihan dan 1 untuk exit. Di sini pengguna bisa memilih 4 pilihan ini. Nah, lalu di scanner input ini kami membuat objek scanner untuk membaca inputan dari pengguna. Lalu diubah ke string dan dimasukkan ke dalam variabel ketik. Nah, di sini if ini jika pengguna memilih 0 atau exit, maka program yang keluar adalah terima kasih dan memberhentikan program. Nah, pada method switch ini dari variabel ketik tadi
adalah hasil inputan pengguna. Jika pengguna memilih 1, maka pengguna akan dialihkan ke CPU get all data, di mana CPU get all data ini pengguna bisa mencari informasi dari berbagai penyakit. Di sini kami membuat objek scanner lagi untuk membaca hasil inputan pengguna, diubah ke string dan dimasukkan ke variabel ketik. Di sini pengguna bisa mengetik atau mencari penyakit yang ingin dicari. Di sini integer ID kami mendeklarasikan ID dimulai dari angka 0. Nah, jika pengguna memilih flu atau influenza, ID akan diset menjadi 1. Begitu juga seterusnya, jika pengguna ingin mencari tuberkulosis atau TB, ID akan diset menjadi 2. ID ini akan dimasukkan ke sini cconfig get all data ID. Di sini untuk memanggil metode get all data yang ada di cconfig. Return cconfig get all data ID ini adalah mengembalikan hasil dari metode yang ada di cconfig dan dikembalikan ke kelas cview. Lalu hasil dari ID ini akan ditampilkan melalui output ini. Pada cconfig di sini kami mendeklarasikan public static mengembalikan string get all data berparameter integer ID. Cconfig connection ini untuk menginisialisasi koneksi ke database. Lalu string data ini, jika data pengguna ingin mencari penyakit, namun penyakit itu tidak ada di dalam database kami, maka yang akan ditampilkan ini. Nah, di statement connect statement ini membuat object statement dari koneksi. String query select from system where ID penyakit ID ini mendefinisikan query dari tabel sistem yang melalui ID penyakit ID tadi itu yang didapat dari metode case yang ada di kelas cview. Influenza tadi 1 ID-nya, maka di sini query-nya akan mencari dari tabel sistem yang ID penyakitnya itu 1. Nah, di sini result data statement execute query mengeksekusi query dan disimpan ke dalam result data. Data ini mengosongkan variabel data yang nantinya akan digunakan untuk menampung hasil query. Result data next ini untuk memasukkan yang dari query tadi result data, menampilkan informasi dan akan disimpan ke dalam variabel data. Statement close dan connect close jika sudah selesai. Lalu pada return data ini untuk mengembalikan hasil dari data yang sudah didapat, dikembalikan ke kelas cview Java tadi di sini, dan setelah dikembalikan maka hasilnya akan ditampilkan melalui output. Jadi jika pengguna mencari informasi penyakit flu, maka yang dapat dihasilkan hasil outputnya adalah informasi penyakit flu. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain seperti case 1, case 2, 3, dan 4 untuk gejala, pengobatan, dan rekomendasi itu menggunakan metode yang sama dengan kelas get all data.
Begini tampilan jika setelah di run. Nah, pada default ini jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak terdaftar pada di atas tadi, maka yang program yang keluar adalah pilihan tidak ada. Di sini, nah pada run program ini pengguna diberi tampilan sebuah menu. Pada menu 1 informasi penyakit, 2 gejala penyakit dan diagnosis, 3 pengobatan, dan 4 rekomendasi. Nah, jika pengguna ingin mencari gejala penyakit dan diagnosis, pilih 2, lalu pengguna dapat memasukkan nama penyakit, misalnya corona virus. Oke, yang ditampilkan adalah gejala dan diagnosis coronavirus. Gejalanya adalah demam, batuk kering, sesak napas, kelelahan, hilangnya penciuman, dan diagnosisnya tes PCR, tes antigen, CT scan dada. Nah, jika pengguna ingin mencari informasi dari pengobatannya, pengguna bisa memilih menu 3, lalu memasukkan nama penyakitnya tadi, coronavirus. Nah, maka yang ditampilkan adalah pengobatannya perawatan suportif antiviral kortikosteroid. Jika pengguna ingin mencari informasi dari penyakit rabies misalnya, pengguna dapat mencari rabies. Nah, maka akan ditampilkan dari rabies adalah infeksi virus yang menyerang sistem saraf dan ditularkan melalui gigitan hewan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil proyek kami. Sekian dan terima kasih.